Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Handika dengan NIM 211524050 dari kelas 2B D4 Teknik Informatika. Kali ini saya akan memperlihatkan dan akan menjelaskan mengenai hasil karya yang telah saya buat. Yaitu di sini saya membuat animasi dari simulasi menunggu bus di halte. Yang pertama itu saya memiliki 6 scene, yaitu yang pertama ada intro scene, lalu ada welcome scene, ada animasi 2D scene, ada object 2D scene, ada about, dan juga help page. Nah, sekarang kita coba untuk demo terlebih dahulu. Jadi ini merupakan tampilan menu dari aplikasi yang saya buat. Itu di sini ada berbagai macam pilihan, ada 5 gitu ya. Yang pertama ada animasi 2D, lalu ada objek 2D, about, help, dan juga exit. Nah, kita coba yang pertama dulu, yaitu ada animasi 2D. Ini adalah animasi yang saya buat, yaitu ceritanya ada orang yang menunggu bus di halte, kemudian ada bus yang menjemput orang tersebut, lalu orang tersebut pergi menggunakan bus. Nah, di sini juga ada siang hari dan malam hari gitu. Di sini saya menggunakan berbagai macam transformasi seperti bus ini tuh berjalan menggunakan translasi, lalu animasi awan ini juga berjalan menggunakan translasi, lalu matahari ini tuh menggunakan menggunakan rotasi, lalu ada awan. Setelah matahari ini terbenam akan muncul awan. Nah, ini awan ini juga menggunakan translasi gitu untuk turun ke bawah dan juga naik ke atasnya. Nah, di sini saya itu punya 2 tombol, yaitu ada tombol plus dan juga tombol minus. Tombol plus dan tombol minus ini untuk mempercepat dan mengurangi kecepatan dari bus itu. Kalau misalnya saya mengklik tombol plus, maka bus ini tuh akan semakin cepat. Ini coba kita pencet. Nah, ini kecepatan busnya ada di bawah sini nih. Ini sekarang kecepatan busnya 34. Dan yang bisa kita lihat, ini busnya menjadi lebih cepat. Coba kita tambah lagi. Sekarang kita coba untuk kurangi. Nah, busnya akan jadi lambat seperti ini ya. Dan ini tuh tidak bisa, kecepatannya tidak bisa negatif. Jadi kalau misalnya udah 0, kita coba nih ya. Bentar. Kita coba kecepatan busnya menjadi 0. Nah, maka dia tidak akan menjadi minus gitu. Lalu objek yang diamnya ada halte gitu ya. Ada halte ini dibuatnya menggunakan persegi panjang. Lalu ada juga kursi ini juga sama,
dibuat menggunakan persegi panjang. Ada orang ini tuh dibuatnya menggunakan kepalanya menggunakan lingkaran, lalu badan, tangan dan juga kakinya menggunakan elips. Lalu selanjutnya ada plang. Ada plang dari bus. Ntar kita majuin dulu busnya. Nah, ada plang bus. Ini tuh menggunakan persegi panjang dan juga lingkaran. Dan ini ada simbol bus menggunakan simbol bus yang saya ambil dari Google. Ini matahari menggunakan lingkaran dan juga garisnya menggunakan garis line DDA. Dan untuk bulan, ini bulannya menggunakan setengah elips, menggunakan 2,5 elips. Dan juga awannya, ini awannya tuh menggunakan elips. Coba kita back dan kita buka objek 2D. Nah, jadi objek 2D ini merupakan objek yang saya buat gitu untuk melakukan animasi yang tadi. Kumpulan objek yang saya buat untuk membuat animasi yang tadi. Ini untuk siangnya, dan kalau misalnya kita klik next, ini tuh pada saat malamnya. Oke, kita back. Lalu kita ke about. Nah, di about ini tuh merupakan tentang aplikasi yang saya buat. Jadi, aplikasi ini tuh merupakan animasi 2 dimensi mengenai simulasi dari menunggu bus di halte menggunakan objek dasar yang telah dibuat. Terdapat beberapa pilihan pada menu utama, yaitu animasi 2D untuk melihat animasinya, objek 2D untuk melihat objek yang digunakan untuk membuat animasi, about untuk melihat tentang aplikasi ini dan pembuatnya, help untuk melihat cara menggunakan aplikasi ini, dan exit untuk keluar dari aplikasi. Lalu selanjutnya help, ini tuh cara menggunakan aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada ini juga nih, jadi saya buat ini gitu. Kalau misalnya ini diklik, akan masuk ke animasi yang tadi. Dan yang terakhir ada tombol exit, itu untuk keluar dari aplikasi yang telah saya buat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat animasi ini. Animasi ini tuh terdapat di sini di tubes.gd. Nah, jadi saya tuh membutuhkan banyak variabel global gitu untuk mengatur animasinya. Kayak ada untuk animasi awan, animasi bus, animasi matahari, ini animasi bulan ini harusnya. Dan juga animasi orang. Selanjutnya ini untuk ngegambarnya gitu ya, untuk ngegambarnya. Untuk menganimasikannya, kita membutuhkan fungsi proses delta. Jadi fungsi proses delta ini tuh untuk melakukan animasinya gitu. Jadi dia akan ngeloop terus seperti ini gitu ya. Misalnya translation cloud tambah sama dengan translation cloud ing. Nah, itu jadi setiap satu detik itu akan bertambah gitu translation cloud-nya gitu. Pokoknya di fungsi proses data ini tuh untuk logika animasinya gitu. Di sini ada untuk animasi matahari. Jadi kan matahari itu tadi menggunakan rotasi. Nah, seperti ini gitu si logikanya. Jadi ada untuk iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga. Lalu ada animasi bulan. Jadi kan animasi bulan tuh munculnya ketika mataharinya sudah terbenam, lalu animasi bulannya akan muncul.
animasi awan ini tuh biar awalnya bolak-balik gitu. Jadi setelah maju ke depan sampai batasnya 700, dia akan mundur ke belakang. Eh, Lalu ada animasi bus. Jadi animasi bus ini tuh kalau misalnya busnya udah di tengah-tengah halte, nah ini tuh akan berhenti gitu si busnya. Akan berhenti di halte itu selama 2 detik menggunakan ini. Nah, tapi gara-gara menggunakan ini, jadi semua yang dianimasikan tuh berhenti selama 2 detik. Ini juga masih kekurangan dalam aplikasi ini gitu. Jadi ketika busnya tuh berhenti di halte, harusnya kan busnya aja gitu yang berhenti. Nah, tapi ini malah semua yang bergerak berhenti. Lalu, hmm, nah ini translation bus lebih dari 2000, lalu translation bus sama dengan 0. Jadi kalau misalnya si nilai translation busnya tuh udah lebih dari 2000, maka si translation busnya tuh di reset dari 0 gitu. Jadi si busnya tuh dari 0 lagi, mulai dari awal lagi. Lalu, nah ini untuk animasi orangnya gitu. Jadi kan tadi orangnya tuh yang pertama ada, terus setelah busnya sampai di halte, lalu waktu busnya tuh pergi dari halte si orangnya nggak ada, lalu nah ini tuh kan yang pertama busnya orangnya tuh ada gitu ya. Kita percepat busnya. Setelah busnya pergi dari halte, lalu orangnya tersebut hilang. Dan ketika busnya datang lagi, orangnya masih hilang. Lalu saat busnya berhenti di depan halte dan busnya tersebut jalan kembali, lalu orangnya ada lagi gitu. Nah, ini di sini gitu. Logikanya tuh di sini. Nah, kalau misalnya pakai fungsi proses delta, jangan lupa di akhirnya tuh pakai update gitu. Jadi agar si apa ya namanya tuh frame-nya tuh terupdate terus gitu. Nah, di sini saya punya banyak fungsi gitu ya. Untuk membuat yang pertama ada membuat orang, lalu membuat orang ini tuh kan yang kepalanya menggunakan lingkaran, lalu ada mata, badan dan yang lain-lainnya itu menggunakan elips. Lalu ada bangku halte, ada matahari, ada langit. Nah, ini langit tuh saya buatnya pakai persegi panjang. Jadi, nah langit itu saya buat persegi panjang sebesar dari sini sampai sini, bawahnya, lebarnya maksudnya, lalu panjangnya dari sini sampai sini gitu. Kenapa saya buat pakai persegi panjang? Jadi biar bisa berubah gitu si warna langitnya di kondisi tertentu. Misalnya waktu pas mataharinya lagi di posisi tertentu, warna langitnya warna ini. Lalu waktu eh, posisi rotasi mataharinya di kondisi ini, warnanya berubah jadi warna ini. Nah, seperti itu. Makanya saya menggunakan eh, persegi panjang. Lalu ada bulan. Bulan itu menggunakan setengah dari elips. Lalu ada bus. Nah, busnya itu ada badan bus, ada ban, lalu ada jendela, ada frame jendela, ada pintu. Nah, ini tuh kan tadi busnya tuh berjalan. Nah, kita pakai
si translasinya itu dipakai di sini. Jadi kan kita punya variabel global yang namanya tuh translation bus. Translation bus itu awalnya diisi sama 0. Nah, lalu translation bus itu akan diisi sama translation bus increment yang terdapat pada function proses delta di mana ya? Nah, ini nih di sini nih. Jadi dia tuh akan bertambah. Jadi translation bus itu akan ditambah sesuai dengan translation bus increment. Nilai translation bus incrementnya tuh ada di atas, yaitu hmm, nah ini 20. Jadi akan ditambah 20 terus gitu. Lalu setelah itu jadi semuanya tuh ditranslasiin gitu. Kayak tadi kan badan bus, lalu ada bannya juga ikut ditranslasiin. Terus udah gitu jendela, terus frame jendela, pintu. Nah, awan juga sama, awan menggunakan translasi juga untuk animasinya. Sama seperti tadi gitu. Ini menggunakan variabel translation cloud. Lalu matahari. Matahari. Nah, di matahari ini tuh menggunakan dua transformasi untuk animasinya. Yang pertama ada scaling, yang kedua ada rotasi. Nah, yang scaling tuh jadi kita punya variabel global namanya scaling matahari dan ada scaling matahari increment. Digunakannya tuh di proses delta. Nah, di sini scaling matahari tambah sama dengan scaling matahari ing. Jadi kalau misalnya si rotasi mataharinya eh, di kondisi lebih besar sama dengan 300, maka si scaling mataharinya tuh ditambah scaling matahari ing. Jadi akan membesar. Tapi kalau misalnya si scalingnya tuh di kondisi ini, maka si scaling mataharinya tuh akan dikurangi oleh scaling matahari increment. Jadi akan mengecil gitu mataharinya. Kalau misalnya di kondisi ini, maka scaling mataharinya jadi 0. Nah, ini tuh yang di iterasi kedua tuh pada saat mataharinya terbenam. Jadi kalau misalnya mataharinya terbenam, maka nggak dilakukan scaling. Makanya saya ubah scaling matahari incrementnya menjadi 0. Lalu udah gitu setelah di scaling, lanjutkan rotasi. Nah, rotasi ini tuh pakai variabel rotasi matahari. Ini juga sama saya buat. Jadi saya buat variabel rotasi matahari dan juga variabel rotasi matahari increment. Nah, digunakannya tuh di proses delta. Mana ya? Nah, nih digunakannya tuh di sini. Di sini, di sini. Jadi pada saat di kondisi tertentu, maka di rotasi, ini tuh maksudnya rotasi matahari min sama dengan rotasi matahari increment tuh jadi eh, rotasinya tuh arah ke kanan gitu. Karena kalau misalnya ini tuh kan eh, cecewe gitu kalau nggak salah tuh cecewe mataharinya rotasinya. Jadi makanya kalau misalnya tambah sama dengan maka rotasinya akan ke kiri. Oleh karena itu kita pakai negatif negatif sama dengan agar si rotasinya tuh ke arah kanan. Nah, lalu di draw matahari ini tuh kita lakukan rotasi terhadap titik ini 550,950. Lalu apa lagi ya? Bulan.
bulan ini juga pakai translasi. Translasinya karena yang ditranslasinya Y, maka si X-nya tuh nilainya 0. Dan ini yang Y-nya menggunakan variabel translation bulan. Lalu apa lagi ya? Halte di sini tuh menggunakan persegi panjang, jalan juga sama menggunakan persegi panjang. Nah, terus ini ada ini nih, yang tadi pada animasi kan ada logo plus sama minus. Nah, kalau misalnya si plusnya tuh ditekan, maka si kecepatan busnya tuh ditambah satu. Kalau misalnya eh, yang minusnya ditekan, maka si kecepatan busnya akan dikurangi satu. Lalu untuk kodenya sepertinya sudah gitu ya. Mungkin itu singkatnya. Kemudian saya akan memperlihatkan, nah ini sumber inspirasi yang saya dapatkan dari Google. Jadi saya tuh mencari di Google mengenai halte gitu, halte busway. Terus setelah itu saya mencoba menggambar di Jamboard apa yang akan saya buat. Lalu udah saya buat di Godotnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.